Baik pemirsa, kami langsung saja mengundang Anda untuk bergabung bersama kami. Keluhan-keluhan tentang TORK ya, silahkan bertanya di 0271 857 555 atau SMS di 0813 2124 3031. Oke, Pak Andang. Tadi kita sudah menyaksikan ya panjang lebar Pak Juanda menjelaskan tentang aquatrit-terapi. Tapi nggak ada salahnya lagi diulas nih. Apa sebetulnya TORK itu? Iya. Jadi TORK itu gabungan beberapa nama virus dan parasit yang terdiri dari toxoplasmosis, rubella, CMV dan herpes tadi ya. Dan apabila itu menginfeksi seseorang bisa menyebabkan 3 hal tadi. Yang pertama sulit hamil, kemudian gagal hamil serta gangguan saraf, termasuk saraf mata, saraf otak, saraf gerak. Jadi itu intinya. Jadi TOS ini sebetulnya bukan penyakit untuk perempuan saja, bukan penyakit untuk ibu-ibu hamil saja, dia bisa kena di semua orang gitu ya. Berupa gangguan yang tadi saya sebutkan ya. Jadi itu. Kalau pada laki-laki itu biasanya? Nah, pada laki-laki ini bisa mengganggu alat reproduksinya misalnya dengan berupa ada peradangan. Ya, baik. Saya potong dulu, maaf Pak Andang karena sudah ada telepon. Kita sapa dulu, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa Bapak? Bapak Mulyadi. Bapak Mulyadi di mana Pak? Di Salatiga. Bapak Mulyadi di Salatiga, silakan. Itu Pak di Semarang, tepatnya di mana ya? Di Semarang? Iya. Ada pertanyaan lain lagi? Mungkin keluhannya Pak? Itu keluhannya ya, itu saya sulit hamil. Bagaimana Pak? Apa keluhannya Pak? Istrinya sulit hamil. Oh iya. Sudah berapa tahun Pak? Sudah berapa tahun? Baru 6 bulan. 6 bulan? Iya. Baik. Nanti akan dijawab ya Bapak ya? Ya, baik. Terima kasih untuk Bapak Mulyadi dari Salatiga. Salatiga mungkin lebih dekat ke Semarang ya. Makanya dia nanya di Semarang gitu ya. Semarang berarti besok hari Minggu? Ya, hari Minggu. Tapi saya nanti bisa telepon ke call centernya. Call centernya bisa, nanti tanya ya alamat yang jelasnya. Nah, untuk kasus Bapak ini juga sebetulnya memang definisi sulit hamil itu apabila pasang suami istri sudah melakukan hubungan normal gitu ya, dalam artian istrinya tidak ber-KB begitu, suaminya juga tidak berjauhan gitu ya, belum kunjung hamil dalam kurun waktu 1 tahun atau lebih, itu kita golongkan kepada yang sulit hamil. Tapi 6 bulan juga memang sudah waktu yang cukup ya, harus sudah tanda tanya itu ya, 6 bulan belum kunjung hamil. Nah, untuk kasus-kasus yang sulit hamil ini memang harus lebih diteliti dua-duanya. Apakah penyebabnya bisa dari bapak atau dari ibu atau bisa dari dua-duanya gitu ya. Nah, untuk bapak ini lebih jelasnya ikuti seminar kami hari Minggu nanti di Semarang supaya nanti bapak dapat pengetahuannya gitu ya. Hadir sama istrinya supaya nanti juga tidak saling menyalahkan ya. Nah, ketika istrinya sulit hamil misalnya ini karena mentang-mentang memang istrinya yang mau hamil begitu. Siapa tahu penyebabnya juga awalnya dari bapak gitu ya. Karena untuk hamil ini kan ada beberapa prasyarat yang memang mutlak harus dimiliki oleh sepasang suami istri itu. Satu, misalnya sperma yang dihasilkan oleh bapak secara kuantitas, kualitas harus bagus. Nah, kemudian istrinya juga sama. Dan TOS itu dia bisa merusak alat reproduksi pada laki-laki juga berupa kerusakan sperma tadi. Makanya itu yang menyebabkan sulit hamil. Gitu ya. Insya Allah ini bahwa pengobatan kita ini memang spesialis untuk pengobatan TOS gitu. Jadi itu semua bisa diakibatkan oleh infeksi TOS, dan ketika TOS-nya kita sembuhkan insya Allah itu akan membaik. Iya. Jadi silakan Pak Mulyadi datang ke Semarang ya untuk call centernya, nanti bisa dicatat di layar televisi hari Minggu mulai dari jam 8 atau 8.30 sampai sore. Di seminar itu nanti akan mendapatkan informasi dan bisa bertanya gitu ya Pak Andang ya. Apakah nanti untuk yang ikut seminar itu harus membeli aquatrit terapinya ini? Ya, jadi visi misi kami ini memberikan pengetahuan tentang TOS ini karena tadi sudah dibahas ya dengan Pak Juanda sendiri bahwa pengobatan ini awalnya berdasarkan pengalaman beliau sendiri, istrinya sampai mengalami keguguran 4 kali gitu ya. Nah, jadi visi misi kami ini memberikan pengetahuan tentang TOS, dan memang di masyarakat umum ini masih sangat awam gitu. Dan tadi
bahwa TOS ini secara medis memang belum ada obatnya, begitu. Nah, dengan kehadiran klinik aquatrade ini dan berdasarkan pengalaman Pak Juanda, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat orang banyak, begitu. Ya, nanti tidak akan berpetualang berobat, begitu, sampai ujungnya, ponisnya memang itu. Belum ada obat sampai saat ini secara medis yang efektif, gitu. Nah, jadi nanti ikut seminar, dapat pengetahuan untuk memutuskan berobat dan tidaknya, silahkan nanti. Yang penting sendiri. Datang dulu ya, tahu, mendapatkan ilmunya. Oh, ternyata seperti ini dan harus bagaimana. Kalau misalnya belum membeli obatnya, mungkin di lain waktu, silahkan, yang penting datang dulu. Karena ini memang khusus menangani keluhan-keluhan yang disebabkan oleh TORS tadi ya. Nah, sekarang kalau misalnya kehamilan, tetapi gugur, kemudian dikiret, seperti itu, apakah itu juga bisa disebabkan? Betul, tadi kan ada 3 hal tadi, yang tadi sulit hamil, kemudian yang gagal hamil dalam perjalanan rumah tangganya, istrinya bisa hamil, tapi tidak bisa mempertahankan kehamilannya. Bisa gugur, bisa hamil anggur, bisa hamil kosong, gitu ya. Atau dia bisa lahir tapi dengan membawa kelainan pada anaknya, baik itu cacat fisik atau non fisik. Kalau yang fisik tentu dia lahir kelihatan berupa cacat fisik, minimal bibir sumbing, gitu ya. Bibir sumbing itu bisa karena mikrospalus dan seterusnya. Sebetulnya memang sangat mengerikan ini akibat infeksi TOS ketika seorang ibu dia terinfeksi dengan TOS kemudian ditularkan ke janinnya. Ada juga yang lahir secara fisik normal tapi nanti dalam tumbuh kembangnya yang akan bermasalah. Ada yang autisme, kemudian hiperaktif, bahkan bisa muncul di belasan tahun kok tiba-tiba anaknya jadi punya epilepsi misalnya atau ayan itu. Nah, makanya ini sangat penting sekali ya pengetahuan ini untuk masyarakat gitu. Jadi nanti kalau sudah mengerti, minimal keluar dari seminar itu ada solusinya, begitu ya. Yang selama ini mungkin bertanya-tanya, kenapa saya kok bertahun-tahun belum hamil? Kenapa ini kok istri saya ketika hamil gagal dan gagal dengan berbagai macam kasus. Nah, ini kan itu. Baik. Begitu. Jadi pemirsa, kalau lama belum mendapatkan keturunan ataupun juga gangguan ya pada kehamilan, kemudian juga gangguan pada tumbuh kembang anak, nah itu bisa disebabkan karena TOR. Dan kemana lagi kalau bukan ke klinik aquatrade terapi ini. Jadi pastikan Anda untuk mengikuti seminarnya. Sudah ada telepon lagi yang tersambung. Selamat malam. Dari Bapak Iwan di Boyolali. Iya, Bapak Iwan silakan. Silakan Pak. Ini saya mau tanya. TOS itu sama nggak ya dengan Bell palsy yang sekarang lagi boomingnya itu? Dengan apa? Dengan apa? Otak ya. Apakah dari pengobatan aquatrade juga bisa menyembuhkan untuk penyakit Bell palsy ya? Apa ya? Penyakit apa itu ya, Pak Iwan ya? Penyakit apa Pak? Kurang jelas tadi. Apakah bisa disamakan dengan disembuhkan untuk penyakit apa? Bell palsy itu loh, yang mungkin yang saat ini sedang boomingnya itu loh. Yang saraf otak gitu loh, Bell palsy yang cerebral palsy, ya. Iya, Bell ya. Yang kayak Rano Karno itu ya? Iya, yang kayak Rano Karno dan saat ini sedang di kelumpuhan otak gitu ya. Iya, Ada pertanyaan lain mungkin tentang keturunan, Pak Iwan? Oh baik, sudah. Ya, terima kasih Pak Iwan. Jadi memang sekarang memang marak ya Pak Andang yang terkena itu, dan artis juga banyak. Jadi mungkin karena semprotan AC yang langsung ke muka, dan itu menyebabkan otot menjadi tertarik, seperti orang yang dikira stroke ya. Nah, apakah ini? Oh iya. Jadi begini. Untuk infeksi TOS ini memang ini unik ya, infeksi TOS ini. Karena infeksi TOS ini dia tidak bisa dideteksi atau diketahui dengan uji scan misalnya ya. Kita sering pusing gitu, terus sampai melakukan scan, dia tidak akan ketahuan infeksi TOS ini. Atau misalnya melakukan ultrasonografi, USG sampai 3 dimensi sekalipun gitu. Nggak apa-apa misalnya reproduksinya dan seterusnya. Ini tidak akan ketahuan. Jadi TOS ini bisa diketahui sampai saat ini, metode yang bisa mengetahui untuk infeksi TOS ini lewat uji darah ya, panel TOS itu. Nah, saya kira dengan pertanyaan Bapak tadi ya, Pak Iwan,
ototnya tertarik dan sebagainya. Tapi biasanya begini, kalau yang infeksi TOS ini tidak menunjukkan gejala yang khas atau yang spesifik gitu. Tapi biasanya gejala-gejala yang sering muncul itu akan sering mengalami peradangan. Misalnya dengan ditandai dengan radang tenggorokan, batuk pilek yang sering dan berulang. Dan itu kelihatannya biasa aja, penyakit yang biasa aja. Biasa gitu aja, ya, Pak, ya? itu kan umum begitu ya. Atau dia sering cepat capek, merasa capek, cepat lelah pada aktivitas tidak terlalu banyak, gitu ya. Itu biasanya seperti itu keluhan-keluhan yang terinfeksi dengan TOS. Tapi tentu saja ketika dia nanti berhubungan dengan kehamilan itu akan terasa sekali dampaknya seperti gugur atau sulit hamil. Saya kira kalau yang seperti yang Bapak tanyakan itu memang harus dibuktikan saja dulu dengan uji TOS gitu ya. Kita tadi sebutkan bahwa gejala yang itu sangat umum sebetulnya ya. Iya, baik. Pemirsa, kami masih mengundang Anda di segmen interaktif sesaat lagi. Dan untuk Anda yang akan bergabung, silakan tetap bersama kami dalam Solusi Untuk Sehat bersama Klinik Aqua Triterapi.